saya berasal dari TKIT Nurul Fikri Karanganyar, Kecamatan Slagalingga, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kelompok ini saya satu-satunya guru TK PAI, Bapak. Terima kasih. Biasanya di Paling TK itu bontot, Pak. nggak ada ini kan, nggak ada guru ini ya, PAI, adanya apa Bu? Kalau penyebutan di TK itu Bu? Kalau penyebutan di TK itu apa ya Pak? Ya, gurunya cuma sebenarnya guru kelas Pak. Cuma kan kalau sekarang guru kelas itu kan double sama guru PAI seperti itu Pak. Nah kebetulan untuk tahun ini difasilitasi oleh Kemenak bahwasanya guru PAI di TK itu boleh mengikuti PPG Bapak. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih Prof. Nirva Iya. sama lembaga yang sudah membatasi guru-guru kita ini ya di UIN. Kepala sekolah ya Bu? Iya Pak. Ketahuan ngomongin lah ntar ya. Ya Pak Haji ya. Iya. Pak Bambang aja tahu beliau ini kepala sekolah gitu. Izin Bu Kepala. Senyumnya juga beda ya. Oh iya jelas Prof. Tebel Senyumnya Prof. beda. Ya. Happy. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Ibu, ini kita karena RA kita ingin menggali lebih dalam lagi bagaimana proyek-proyek P5RA yang mungkin bisa diterapkan di RA yang mungkin kita ingin dengarkan apa yang anak-anak TK banyak kreasikan gitu Bu, sehingga tujuan, profil, dan aktivitas yang Ibu rancang benar-benar sesuai dengan usia anak-anak TK tadi itu. Silakan Ibu. Baik Bapak. Mohon maaf Pak, bukan RA ya Pak, tapi TK Pak. Ya. Oh iya. Iya. Jadi kalau proyek profil pelajar Pancasila kalau di TK itu kami terapkan, misalnya contohnya saya dalam modul yang saya buat dalam P5 ini, misalnya temanya tentang menjaga kebersihan Bapak, dan itu juga ada kaitannya dengan materi PAI yaitu tentang hadis kebersihan. Nah di situ anak-anak diberikan pengetahuan tentang menjaga lingkungan, bahwa itu sebuah sebuah ibadah yang harus kita jaga, lingkungan kita supaya bersih, dan kita memanfaatkan hasil limbah atau sampah-sampah itu, bahwasanya bahwa sampah itu bisa diproduksi ulang biar menjadi bahan yang lebih bermanfaat lagi, seperti itu Pak. Contohnya kalau di TK kami itu kan banyak bekas gelas minuman atau botol-botol, itu anak-anak saya ajak membuat sebuah produk, yaitu kayak tempat pensil secara berkelompok bersama-sama dan dibantu oleh bunda yang lain, seperti itu Bapak. Jadi hidup berkelanjutan ya temanya ya. Oke, membuat daur ulang sampah menjadi barang berguna. Iya. Oke, anak-anak senang nggak Bu? Yang Senang banyak kerja sekali, anak-anak atau gurunya yang banyak kerja? Enggak Pak, sebenarnya kalau anak-anak itu lebih senang kalau diajak belajar dengan cara praktek langsung Pak. Karena kalau anak-anak di usia TK atau taman kanak-kanak itu lebih dibandingkan mendengarkan gurunya ceramah atau apa, itu lebih senang praktek langsung seperti itu. Jadi ketika diajak praktek, contohnya kayak membuat jamu seperti itu, mereka lebih senang Bapak. Mereka bisa kenal dengan alat-alat teknologi, contohnya blender seperti itu. Kalau misalnya membuat kayak tempat pensil itu, mereka jadi tahu yang namanya cutter itu seperti apa. Tapi sebelumnya kami itu sebagai dewan gurunya itu menjelaskan bahwa ketika menggunakan cutter atau PC itu seperti ini caranya anak-anak biar tidak membahayakan kalian, seperti itu Bapak. Oke, Ibu kepala sekolah ngajar apa enggak Bu? Ngajar Pak, kebetulan kelasnya ada 3 Pak, jadi saya kebagian 1 kelas Pak. Kalau gitu saya ingin nanya nih, bagaimana materi ajar esensial yang Ibu kepala gunakan dalam perangkat pembelajaran itu dikembangkan oleh Ibu, materi-materi ajar yang esensial yang Ibu kembangkan itu, sehingga
memastikan materi tersebut dapat disampaikan secara bermakna dan ditangkap anak-anak usia TK sangat bermakna. Tadi misalnya tentang menjaga kebersihan sehingga mengolah sampah menjadi barang yang reuse bisa digunakan kembali gitu. Bagaimana materi esensial itu Ibu kemas dalam perangkat pembelajaran sehingga bisa bermakna disampaikan ke anak itu. Pertama saya menentukan tujuannya dulu Pak, tujuan pembelajarannya dulu. Dari tujuan pembelajaran itu kalau sudah seperti itu, nah temanya pertama kita tentukan tema pembelajaran dulu. Setelah itu saya tentukan tujuan pembelajarannya seperti itu Bapak. Nah di dalam tujuan pembelajaran itu, nah materi saya sampaikan dan di situ kan dan tugas-tugas untuk anak atau proyek kepada anak saya berikan seperti itu Pak. Dan pembelajarannya gimana caranya biar anak-anak itu nyaman, terus praktek langsung karena anak PAUD itu ketika daripada mendengarkan sebuah cerita itu lebih mengena ketika praktek langsung setelah mendapatkan pemahaman dari dewan gurunya seperti itu Bapak. Jadi lebih bermakna gitu Ibu ya. Iya, boleh Pak saya ngasih contoh satu misalnya seperti itu ya Pak. Nggih. Misalnya kok temanya tentang ciptaan Tuhan gitu ya Pak, ciptaan Tuhan, saya mengambil subtemanya misalnya tanaman seperti itu. Nah anak-anak saya bawa ke halaman sekolah itu langsung mengamati tanaman, bagian tanaman itu seperti apa, terus langsung anak membawa kertas, membawa pensil, langsung menulis. Kalau misalnya pohon itu ada bagiannya, ada bunga, anak belajar menulis bunga seperti itu. Terus untuk materi keagamaannya yaitu kita tanamkan bahwa tumbuhan itu adalah ciptaan dari Tuhan. Seperti itu Bapak. Wah, terima kasih Ibu. Hebat nih calon-calon anak didiknya nanti dewasanya luar biasa. Sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah, amin Pak. Doanya selalu buat kami Pak. Selanjutnya minta kami didengarkan bacaan surat Al-Filnya Bu. Bu Kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ibu Tati. Di ayat kedua tadi itu ada nggak bacaan qalqalah Bu? Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi tokoh. Ada Pak. Qalqalah itu apa Bu? Mantul ya? Iya Pak. Iya, makanya coba dibaca lagi Bu ayat kedua Bu. Baju di tokoh. Maaf Pak, bukan Pak. Oh, ternyata bukan. Iya, karena huruf qalqalah kan baju di toko itu Pak, bukan ya, Pak. Saya yang salah berarti. Iya. Tapi memang benar Bu Kepala dan kita semua kadang-kadang di ayat kedua itu do itu menjadi jebakan Batman ya. Banyak yang anak-anak kita ini perlu diluruskan lagi, diulang-ulang terus. Do itu bukan qalqalah, tapi kadang-kadang do itu nikmat sekali kalau dipantulkan. Iya, Pak. Do ya Bu ya. Padahal ditahan dulu biar nggak latah itu, lidahnya itu ditahan biar nggak mantul gitu. Iya. Gitu. Yang qalqalah huruf jimnya alam yaja.
Iya, alam yaj'al ya. Oke, begitu. Coba insya Allah nanti kita bareng-bareng terus untuk selalu mengupdate tentang Al-Quran kita. Terima kasih Baik, Kak. Ibu Tati Sama-sama Siati. Bapak. Mohon maaf Sekolahnya Bapak tambah maju, kalau saya guru-gurunya jawabannya senang, kurang muridnya berkenan bahagia. Bapak. Oke, terima kasih. Selanjutnya.